Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama rasakan hadiratnya dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Burung pun kau perhatikan dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar rahmat dan kuat-Mu nyata. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggalkan kain kafanmu. Mari kita sama-sama membaca Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-43 sampai 44. Kita akan baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sudah mengetahui kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus mempelajari ayat yang ke-44, yaitu saat Lazarus keluar dari kubur dengan masih memakai kain kafan dan mukanya tertutup kain peluh. Yesus menyuruh orang lain untuk membuka kain-kain yang menutupi tubuh Lazarus, ya, supaya Lazarus ini bisa bergerak dengan bebas dan kemudian bisa pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus ini menerima kesempatan hidup, ya, hidup yang baru setelah ia mengalami kematian kemudian dibangkitkan oleh Yesus, ya. Dan semua ini dimulai ketika kain-kain yang membungkus tubuhnya ini dilepaskan sehingga Lazarus ini bisa berjalan, bergerak dengan bebas. Nah, bagian ini menjadi gambaran yang indah untuk kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, saat kita percaya, kemudian kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, kita mengalami kelahiran baru secara rohani. Dan kita yang mati terhadap dosa dibangkitkan di dalam Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Tapi tanpa sadar, banyak di antara kita yang meskipun sudah dibangkitkan oleh Tuhan, diberikan hidup yang baru, tapi tanpa sadar masih mengenakan kain kafan yang masih mengikat kehidupan kita. Nah, kain kafan itu sebenarnya tidak cocok lagi untuk kita pakai, karena kita bukan orang mati, tapi orang yang sudah hidup, menerima kesempatan hidup yang baru. Ya, setelah menerima hidup yang baru, kita harus menanggalkan kain kafan dan mengenakan pakaian manusia baru serta hidup seturut kehendak Tuhan. Orang yang tanpa sadar masih mengenakan kain kafan adalah kita yang sudah percaya kepada Kristus, menerima hidup yang baru, tapi prioritas hidup kita, sikap hidup kita, pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu masih sama dengan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu, Yesus mau kita menikmati hidup yang baru dari Tuhan, ya. Kita dibebaskan, ya, karena Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa. Yesus mati untuk membenarkan kita, Dia mau membebaskan kita. Seperti Yesus menyuruh orang lain untuk membuka kain-kain kafan dari Lazarus supaya Lazarus bisa bebas, bisa pergi. Ya. Jadi mari kita tanggalkan kain kafan itu dan mengenakan sebagai manusia baru seperti yang tercatat di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mungkin ada sebagian orang beranggapan bahwa hidup sebagai manusia baru itu tidak mudah. Hidup sebagai ciptaan yang baru itu begitu sulit. Kita sudah berusaha dengan kekuatan kita, tapi ternyata kita masih terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita memilih untuk menyerah. Dan inilah kondisi yang menggambarkan sebenarnya kita masih terikat oleh kain kafan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia baru itu bukanlah hasil kekuatan atau usaha kita semata.
Ya, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita berusaha untuk menahan diri, menguasai diri, menghindari keinginan-keinginan dosa. Tapi kalau pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, kita seringkali gagal. Dan tidak heran akhirnya kita selalu jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Bapak Ibu, di Efesus 4 tadi dikatakan manusia baru itu diciptakan oleh Tuhan. Artinya ini bukan karena usaha kita, ya. Diciptakan oleh Tuhan seperti gambaran di Yohanes tadi, seperti orang lain melepaskan kain kafan yang mengikat Lazarus, demikian juga bukan dengan kekuatan kita menanggalkan hidup yang lama, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan kita bisa menanggalkan itu semua dan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan manusia baru itu adalah saat ada Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus sebagai penolong. Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17. Menjalani kehidupan manusia baru itu saat kita mengizinkan firman Tuhan, yaitu kebenaran, itu untuk memimpin dan menjaga hidup kita. Yang tercatat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin, firman menjaga kebenaran kita, maka secara otomatis prioritas hidup kita berubah. Pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita bisa berubah. Semuanya menjadi sesuai dengan yang disebut manusia baru. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sudah mati bagi kita. Apa yang Yesus kerjakan semua karena mengasihi kita. Karena itu kita juga mau belajar mengasihi Tuhan. Dengan cara kita rela manusia lama kita, kain kafan yang mengikat hidup kita, dosa-dosa yang masih mengikat itu ditanggalkan. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus dan firman Tuhan, kita akan dipimpin, kita akan dijaga, kita akan dimampukan mengenakan pakaian manusia baru. Mari Bapak Ibu, di momen Paskah ini sebagai ucapan syukur kita untuk apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita, kita mau hidup dan bergaul bersama Roh Kudus serta firman-Nya. Izinkan Roh Kudus itu memimpin, izinkan firman Tuhan itu menjaga kita, maka kita akan hidup sebagai manusia baru yang hidup seturut kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat di mana saja kita pergi dan berada. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang mulia, Engkau yang sudah mati menebus dosa-dosa kami, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang membebaskan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menjalani kehidupan kami sebagai manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin kami seluruh sidang jemaat-Mu berjalan sepanjang hari ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.